sekarang kedudukan kepolisian di bawah presiden, maka dia hanya loyal dan tunduk ataupun mengikuti apa yang jadi petunjuk kepala negara, kepala pemerintah, namanya presiden. Nah, untuk itulah dia bilang Polri di bawah presiden hari ini. Dan itulah pilihan yang dia ingin sampaikan. Kalau berpindah Polri di bawah kementerian, dia lebih mundur. Mungkin pernyataan terlalu lugas, terlalu jujur, sekaligus agak menimbulkan masalah baru ya dalam penafsiran. Agak emosional Pak sebenarnya kalau mungkin dilihat ya Pak. Sebagai seorang jenderal dengan umur sekian, menurut saya kalau bilang emosional terlalu simplistik ya. Karena ketidakpuasan dari berbagai pihak terhadap pelayanan kepolisian hari-hari ini, orang lapor kalau dulu ada quick response misalnya. Iya Pak. Ada sekian jam, sekian menit apabila ada laporan masyarakat, polisi tiba di TKP. Hari ini kalau kita lihat datang ke TKP laporan dari masyarakat sejauh mana, berapa menit, berapa jam misalnya laporan masyarakat itu diterima dulu ada nomor 110 orang telepon. Sekarang coba telepon, ada kejadian lapor ke polisi. Kapolri sekarang harus tahu, bisa tanya berapa menit, berapa jam petugas polisi polsek terdekat sampai ke TKP. Apabila itu hanya menjadi angan-angan dan halusinasi sementara pejabat tinggi Polri, maka jangan mimpi bahwa masyarakat merasa mereka sudah terlayani. Selamat datang di Podcast 9, podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Podcast ini mengangkat masalah hukum, demokrasi, dan persoalan aktual di masyarakat. Saya Jovinka Bandini, seperti yang selalu saya sampaikan sebelumnya, tegakkan hukum, berikan keadilan. Publik baru saja menyaksikan RDP Kapolri dengan Komisi 3 DPR RI dengan penuh tepuk tangan. Namun di saat yang sama, kepercayaan publik terhadap Polri itu justru berada di titik yang terendah. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengembalikan Polri menjadi instrumen pengayom masyarakat. Kasus demi kasus bermunculan di lapangan, pelanggaran yang sering kali terjadi hingga pernyataan Kapolri yang terkesan menolak reformasi. Hari ini kita akan membahas bersama Bapak Kombes Pol Purn Alphonse Lumau. Selamat datang Bapak di Podcast 9. Hari ini kita akan membahas ini secara jernih dan struktural Bapak gitu. Baik. Apa kabar Bapak? Baik, sehat-sehat. Ya Pak, ini kan ramai ya Pak di masyarakat. Kita akan mulai dari pertanyaan yang paling mendasar Pak. Silakan. Kenapa reformasi yang katanya demi kebaikan institusi itu justru terasa seperti ditolak oleh pimpinan tertingginya sendiri ya, ini Bapak Kapolri, Pak? Apabila kita bicara reformasi, terus ada kesimpulan atau ada pendapat bahwa mau direform kok ditolak oleh Kapolri, mungkin ini sebuah pernyataan yang perlu diklarifikasi. Artinya, apa sih yang menjadi indikator yang disampaikan oleh Kapolri terhadap harapan Polri perlu direformasi kok sehingga terkesan ditolak oleh Kapolri. Nah, saya ingin agar kata-kata ditolak tersebut harus kita oncei atau kita kupas lebih lanjut, karena kalau kata itu sangat bersifat umum, jangan sampai ada kesan bahwa Polri di bawah pimpinan Jenderal Listio Sigit itu tidak sejalan atau tidak sependapat dengan niat Presiden agar mereform Polri itu. Nah, itu perlu kita dapatkan penjelasan. Apa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat sehingga kok ada kesan Kapolri dalam hal ini seorang jenderal begitu sikapnya, demikian. Iya, betul Bapak. Karena publik kan juga orang awam ya Pak. Kita mungkin menilai dari kata-kata beliau gitu. Beliau yang mengatakan ketika ada inisiasi bahwa akan Polri itu di bawah kementerian, ia merasa bahwa akan terjadi matahari kembar contohnya, atau itu sebagai upaya melemahkan Polri. Ada juga yang mengatakan bahwa lebih baik ia mundur dan jadi petani gitu Pak. Nah, itu pandangan Bapak terkait itu bagaimana? Terhadap rapat dengar pendapat di mana Kapolri menyatakan kalau yang di bawah kementerian dia lebih baik mundur
menjadi petani daripada meneruskan menjadi Menteri Kepolisian. Pernyataan Kapolri ini pernyataan yang penuh makna dengan multitafsir menurut saya. Di satu sisi, sekarang kedudukan kepolisian di bawah presiden, maka dia hanya loyal dan tunduk ataupun mengikuti apa yang jadi petunjuk kepala negara, kepala pemerintah, namanya presiden. Nah, untuk itulah dia bilang Polri di bawah presiden hari ini. Dan itulah pilihan yang dia ingin sampaikan. Kalau berpindah Polri di bawah kementerian, dia lebih mundur. Mungkin pernyataan terlalu lugas, terlalu jujur, sekaligus agak menimbulkan masalah baru ya dalam penafsiran. Agak emosional Pak sebenarnya kalau mungkin dilihat ya Pak. Sebagai seorang jenderal dengan umur sekian, menurut saya kalau bilang emosional terlalu simplistik ya. Karena dalam teori berkomunikasi sebenarnya mungkin beliau saking semangatnya omong itu. Saking semangatnya sehingga ada koridor yang mungkin saja agak nyerempet di sana. Karena kalau pernyataan serupa itu sebenarnya Kapolri ini kan pelaksana undang-undang sebenarnya. Tetapi di satu sisi karena saking dia punya loyal kepada presiden, saya kalau tidak ini presiden, di bawah presiden saya lebih jadi petani. Ini kan pilihan yang sangat ekstrim. Seorang pejabat di bawah presiden dan kalau menteri di bawah menteri. Mungkin saja dia berpikir begini. Namanya menteri kan jabatan politis. Betul, ini perspektif baru ya Pak. Ini ya, saya ini belum bisa jadi. Menurut saya punya pendapat. Kenapa? Kalau menteri itu dari jabatan politis, maka pada hakikatnya sampai sekarang kita tahu bahwa menteri-menteri itu yang ada di kabinet ini menteri-menteri kiriman dari partai politik. Nah, kita tidak bisa bayangkan kalau menteri kepolisian itu dari partai politik tertentu, maka ini yang mungkin dinyatakan sebagai matahari kembar. Paling kurang dia harus tunduk atau dengar-dengar kepada ketua partai. Betul. Selanjutnya dia kepada menteri, kepada presiden. Nah, ada tidak mono loyalitas, tapi ada loyalitas ganda. Dia dengar bagaimana kalau presiden bilang A, pergi ke sana. Tapi ketua partainya B pergi ke sini. Mau jadi apa negeri ini kalau seperti itu kejadiannya? Mungkin itu yang dia katakan, dia tidak mau memilih itu. Karena mungkin saja dia berpikir, saya punya pimpinan kan presiden, bukan ketua partai. Demikian. Baik. Nah ini kan Pak, ini kan semua diskusi ini kan terjadi di DPR ya Pak? Yep. Kita juga lihat di DPR tadi seperti yang saya sebutkan ketika rapat ini, terus dengan pernyataan Kapolri, ada yang tepuk tangan gitu kan Pak. Tapi juga ada pendapat lah bahwa jangan-jangan inisiasi Polri di bawah kementerian ini juga diagendakan oleh kelompok tertentu atau ya masing-masing mungkin punya kepentingan gitu Pak. Nah kalau pendapat Bapak gimana tentang pendapat itu? Bisa terjadi ada pihak lain yang punya hidden agenda untuk orkestrasi Polri di bawah kementerian atau Polri di bawah presiden dan sebagainya. Yang menarik di sini yaitu biasanya kalau rapat dengar pendapat serupa itu karena Komisi 3 ini kan terdiri dari berbagai partai punya perwakilan kan. Tetapi betapa dahsyatnya mereka semua bertepuk tangan seolah mengaminkan sebuah core yang sudah lengkap. Jadi itu jadi pertanyaan atau persoalan bagi saya yang selama ini mengamati bagaimana rapat dengar pendapat di Komisi 3 begitu serunya pertanyaan, serangan dan sebagainya, walaupun itu cuma seru-seruan. Iya, Pak. Karena habis mereka seru-seruan, di belakang mereka saling berpelukan misalnya. Itu biasa juga dalam kehidupan berpolitik. Tapi ini kali dahsyat dan menurut saya aneh. Komisi 3 itu terdiri dari sekian orang, dari sekian partai politik. Mereka seolah mengiyakan dan mengaminkan sebagus tuh hot ini pembicaraan karena kalau di bawah presiden. Sedangkan ide bahwa polisi itu agar dalam reformasi itu bergeser menjadi kementerian dan sebagainya, ini juga sebuah konsep yang sudah didesain seolah-olah seperti itu, sehingga dilempar untuk mendapatkan feedback. Kayak apa kira-kira Dewan bereaksi. Tapi reaksi yang ada kok sepertinya mengaminkan, atau mereka juga memang setuju, lewat Kapolri sekarang jadi petani ya, daripada menurut jadi Kapolri. Nah ini multitafsir bisa terjadi begitu. Iya Pak. Lalu kalau dari pandangan Bapak, sebenarnya ini kan masalah teknis ya Pak, apakah Polri itu di bawah kementerian atau tetap di bawah presiden atau mungkin ada instrumen lain yang bisa mengawasi Polri untuk bisa menjadi institusi yang lebih baik. Nah kalau menurut Bapak, sebenarnya
solusi yang terbaik itu apa saat ini? Apa yang harus menjadi tujuan utama dari reformasi Polri ini, Pak? Menurut saya sebuah organisasi itu berhasil dan tidaknya ada key performance indicators misalnya ya. Jadi pokok indikator apa yang membuat masyarakat itu melihat ini organisasi sudah bagus sesuai dengan tujuannya, itu melindungi dan mengayomi masyarakat. Jadi sejauh mana organisasi ini dalam kinerjanya, masyarakat yang membutuhkan pelayanan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum merasa terpuaskan. Jadi saya juga tertarik karena ada beberapa saat saya lihat salah seorang petinggi polisi, mantan petinggi polisi, Pak Susno Daji. Tidak penting Polri di bawah menteri mana, menteri peranan wanita pun tidak jadi soal. Walaupun itu jadi sebuah lelucon yang menarik karena kalau peranan wanita kan urusannya wanita. Ini Polri bukan wanita kan. Tetapi saya kira kata-kata Pak Susno itu ingin menyatakan bahwa di bawah kementerian manapun tidak soal. Yang penting masyarakat itu punya kebutuhan terlayani dengan baik. Penegakan hukum itu Polri tidak pilih kasih. Betul. Tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas misalnya. Betul. Nah hari ini bagaimana Kapolri dan organisasi yang ada bisa memuaskan harapan masyarakat itu. Karena kalau seperti kata Pak Mahfud, kalau persoalannya masih ini begini, jangan ke polisi deh. Jangan sampai hilang kambing jadi hilang sapi atau hilang kerbau. Apa artinya? Pernyataan serupa itu? Ketidakpuasan dari berbagai pihak terhadap pelayanan kepolisian hari-hari ini. Orang lapor, kalau dulu ada quick response misalnya. Iya, Pak. Ada sekian jam, sekian menit, apabila ada laporan masyarakat, polisi tiba di TKP. Hari ini kalau kita lihat datang ke TKP, laporan dari masyarakat sejauh mana, berapa menit, berapa jam misalnya, laporan masyarakat itu diterima dulu ada nomor 110 orang telepon. Sekarang coba telepon, ada kejadian, lapor ke polisi. Kapolri sekarang harus tahu, bisa tanya berapa menit, berapa jam, petugas polisi polsek terdekat sampai ke TKP. Apabila itu hanya menjadi angan-angan dan halusinasi sementara pejabat tinggi Polri, maka jangan mimpi bahwa masyarakat merasa mereka sudah terlayani. Karena terlayani masyarakat itu bukan hanya di tingkat atas, para politisi, Betul, di akar rumput. Betul, Pak. Karena dari pernyataan Pak Kapolri gitu ketika rapat dengar kemarin itu, ia menyatakan kalau saat ini itu kepercayaan publik terhadap Polri itu sangat baik gitu kan, Pak. Tapi nyatanya fakta di lapangannya selain banyak kasus yang terjadi, kita juga tahu tentang kata-kata no viral no justice gitu kan, Pak. Kalau pendapat saya untuk kita bisa membenahi itu kan kita harus paham, Pak, realita yang terjadi di masyarakat itu bagaimana. Apakah Pak Kapolri ini tidak bisa melihat realita yang ada sebenarnya? Menurut saya, kalau kita ingin tanya sejauh mana Kapolri ngomong bahwa hari-hari ini kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri sangat baik, itu sebuah pernyataan yang perlu kita pertanyakan, pertegas. Angka-angka indikator tersebut didapat dari lembaga mana, sejauh mana lembaga itu kredibel. Karena kita tidak boleh berpuas diri karena ada yang bilang hari-hari ini kami puas dan sebagainya. Jangan-jangan yang bilang puas itu karena memang dikondisikan. Karena hari ini misalnya kalau kita lihat model-model survei, kan bisa jadi survei, online survei dan sebagainya. Iya, Pak. Bagaimana akun-akun bodong, buzzer ya, itu Pak, memberikan masukan baik, padahal kenyataannya borok. Karena kita tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan bahwa masyarakat banyak yang ngeluh terhadap pelayanan Polri. Masyarakat banyak yang tidak puas dengan kinerja Polri. Tapi masyarakat tidak tahu kemana gerangan, mereka akan melapor, meminta perlindungan. Sehingga itulah terjadi no viral, no justice. Kata-kata no viral, no justice merupakan sebuah realita kekinian. Betul. Nah, sejauh mana Kapolri dan jajarannya di tingkat Polda, tingkat Polres, buka kotak pengaduan misalnya, dan pengaduan itu setiap masyarakat punya pengaduan itu dilayani, ada jawaban tertulis ataupun jawaban kemarin laporan kami begini begitu tapi tidak ditangani dan sebagainya. Karena jangan sampai saluran komunikasi ini tertutup sehingga keluhan masyarakat itu cuma bergaung di akar rumput dan akhirnya kedongkolan masyarakat itu satu saat akan meledak karena kok kalau tindakan penegakan hukum itu kelihatannya tegas, kelihatannya menyakiti rakyat, tetapi tindakan pelayanan itu tidak kelihatan. Nah, ini yang harus ada keseimbangan dan dalam hal seperti ini
kemampuan kontrol dan pengawasan daripada para pimpinan Polri mutlak diperlukan. Begitu. Betul Pak, berarti kan itu pengawasan internal harus baik ya Pak? Harus Baik. Tapi apakah pengawasan internal itu kan mungkin mudahnya polisi mengawasi polisi gitu ya Pak? Itu sedangkan publik itu sedang tidak percaya gitu Pak. Nah itu apakah bisa polisi mengawasi polisi lalu akan meningkatkan kepercayaan publik gitu Pak? Polisi mengawasi polisi ibarat jeruk makan jeruk. Nah, rakyat juga tidak terlalu percaya sebenarnya karena apa kalau polisi punya kerja tidak beres, terus mungkin kalau di penyidikan ada wasidik mungkin, atau di umum ada pengawasan umum, Irwasda maupun Irwasum dan sebagainya. Nah, sejauh mana fungsi-fungsi pengawasan ini juga peka terhadap keperluan masyarakat, jangan sampai fungsi-fungsi pengawasan ini juga mempan disuap sehingga terhadap laporan masyarakat itu pihak lawan memberikan sesuatu sehingga dianggap angin lalu. Nah, terhadap ini pimpinan-pimpinan, karena di Polres ada Kapolres, di Polda ada Kapolda, di Kapolri ada di Polri Mabes ada Kapolri. Sejauh mana para KKK ini mengawasi kerjaan para bawahannya secara benar, proper, sesuai ketentuan. Jangan sampai kewenangan yang ada disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ini yang membuat masyarakat jadi tidak puas dan inilah akar permasalahan. Reform. Betul, Pak. Harus di-reform. Betul, Bapak. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa kita melihat masyarakat, juga kita dari melihat beberapa kejadian itu, mungkin banyak bilang ini karena oknum, Pak. Tapi karena ini terjadi, kalau bisa kita lihat dari skala kecil, skala daerah, lalu skala yang mungkin jabatannya lebih tinggi, itu juga terjadi gitu Pak. Contohnya ada kasus Sambo, atau mungkin di jabatan yang mungkin lebih di bawah Bapak Sambo gitu ya. Itu terjadi juga hal-hal seperti suap, atau ada yang seperti kemarin gitu Pak. Ada kasus begal yang membela diri, tapi dia malah dijadikan tersangka. Contohnya seperti itu. Nah, ini kita harus bagaimana Pak memperbaiki keseluruhan ini gitu? Apa yang harus diperbaiki? Apakah ini masalah sistemik atau masalah kultur atau bagaimana menurut Bapak? Izin. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa tingkat penyimpangan itu oknum. Tapi kalau oknum demi oknum pada setiap strata kewenangan, di tingkat Polsek ada oknum, di tingkat Polres ada oknum, di tingkat Polda ada oknum, di tingkat Mabes juga ada oknum. Ini secara sistem yang terstruktur, bukan hanya oknum, ini penyakit yang sistemik. Kenapa? Penyakit-penyakit yang ada dalam hal terjadinya ketidakpuasan ini penyalahgunaan wewenang sebenarnya. Yang sejak zaman dulu kalau penyalahgunaan wewenang itu buntutnya apa? Penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan sesuatu. Nah, mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi bukan organisasi. Ini yang dikenal dengan suap dan gratifikasi dalam praktek KKN. Nah, suap dan gratifikasi ini sebenarnya untuk apa sih? Ini sebenarnya ujung-ujungnya UUD, duit. Nah, penyalahgunaan wewenang dan ujung-ujung duitnya, kalau pimpinan mau tegas, ini korupsi. Dan kalau Bapak Presiden bilang berantas korupsi sampai Antartika, nggak usah Antartika. Sistem-sistem pemerintahan macam ini, pimpinannya dikasih kekuasaan penuh, garis keras, tegas. Nah, untuk itu pimpinannya juga jangan sampai terima setoran. Kalau pimpinan-pimpinan terkontaminasi dengan setoran-setoran ini kan penyakit. Bagaimana mau menegur, mengawasi, dan mentertibkan bawahan. Bawahannya juga ada take and give-nya dengan pimpinan yang bersangkutan. Betul, pimpinan Pak. Berwibawa, bisa tegur kalau dia memang clean. Nah, reformasi budaya ini dari cleanness. Bersihnya pimpinan. Bersih, jujur ya Pak? Bersih dan jujur, berintegritas akhirnya toh. Betul. Nah, kalau sekarang hari ini apakah taruhlah si A, si B jadi pimpinan Polri, dia berintegritas nggak? Dulu bagaimana track record dia pas menjalani masa-masa sebelum ini? Kalau dulu masa-masa juga dia pemakai narkoba, jadi mukanya ngantukan, atau juga sering terima suap, hari ini jangan berharap kakinya bersih. Kakinya ada gudiknya, ada gudiknya. Nah, kemungkinan kaki gudik ini sejauh mana mereka menduduki jabatan itu karena memang merit system. Atau karena pesan sponsor dari, ya bahasa sekarang oligarki. Mau jadi Kapolres, dia bukan karena penilaian kinerja daripada organisasi.
ada saudagar A, saudagar B yang jadi sponsor, bawa namanya dia, tolong, karena saudagar ini punya kepentingan daerah ini. Dia mulai dari Polres, Direktur, Kapolda, tingkat Mabes. Kalau indikasi ataupun rumor-rumor yang beredar bahwa menjabat-menjabat ini harus ada opo-oponya, harus ada sesajennya dan sebagainya. Nah, kebiasaan setor-menyetor yang diatur oleh para oligark ini membuat para pejabat-pejabat ini jadi lemah di dalam bertindak, hanya omon-omon saja. Nah, ini yang mungkin perubahan kultur, bagaimana menekan angka-angka penyimpangan yang tadi organisasi ini sejauh mana ada organ yang bisa secara tegas melihat ini dan memberikan teguran. Jangan sampai organ yang ada juga lemah tak berdaya. Contoh misalnya, terhadap kepolisian ini kan ada Kompolnas. Betul, Pak. Nah, Kompolnas ini juga anak asuhnya daripada Polri, artinya dia berangkat ke sini berharap ada uang perjalanan di ini dan sebagainya. Jadi uang itu saku. sudah corrupted system gitu ya, Bang? Sistem. Nggak hanya korupsi uang, tapi corrupted system gitu. Sistem. Kewenangan, beruntungan duit dan sebagainya. Kalau tidak kewenangan ya jabatan-jabatan. Ini sudah mengejala di mana-mana. Dan masyarakat tahu itu. Betul, Bapak. Bukan tidak tahu, cuma masyarakat tidak tahu omong kemana, dan kalau sudah diomong, apa tindak lanjut. Jangan sampai masyarakat omong, malah jadi bahaya. Dia malah ditangkap atau diperiksa kayak memfitnah, mencemarkan nama baik. Sebenarnya, kalau ada rumor-rumor semacam itu ditampung, dianalisa, sejauh mana rumor informasi ini memang berkualitas. Artinya, secara bukti bisa dibuktikan atau bisa diketemukan indikasinya. Sebab kalau semua mau hukum, mana bukti hukum dan sebagainya? Nggak ada korupsi hari sekarang orang bawa duit transfer perbankan. Nggak ada. Setor kepada pimpinan, nggak mungkin dia, Pak, nomor rekeningnya berapa? Nggak gitu. Atau bukan lagi main rupiah, mau Apple Washington atau Singapura misalnya. Jadi bisa terjadi yang barang-barang kalau antar dengan tangan dan sebagainya pun kelihatan kecil, tapi nilainya besar. Karena udah mainnya dolar, baik Amerika maupun Singapura. Hal-hal bocor-bocor halus semacam ini yang merusak sistem. Sehingga kalau mau direform, sejauh mana kemampuan organisasi nanti bisa mengikis praktek-praktek buruk dalam organisasi penegakan hukum ini. Betul, Pak. Itu kan tujuan dari reformasi yang akan dilaksanakan ini akan diharapkan. Tadi saya tarik beberapa dari pernyataan Bapak atau pendapat Bapak. Ini kan berarti pemimpin itu penting ya, Pak? Maksudnya pemimpin itu menjadi contoh untuk seluruh strata ya, Pak. Yeah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir dengan kepemimpinan Bapak Kapolri, itu banyak sekali kan, Pak, yang terjadi. Banyak yang publik sudah tahu lah apa saja yang terjadi. Apakah dengan mengganti Kapolri itu bisa menyelesaikan mungkin 50% dari masalah yang ada di Polri, Pak? Menurut Bapak bagaimana? Kalau Kapolri yang sekarang udah 5 tahun ya. Iya, Pak. Dalam 5 tahun ini kira-kira kalau kita lihat di indikator performance, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai kelima, ini apa-apa sih capaian-capaian ya, merupakan output maupun outcome. Apabila memang nilai-nilai yang ditemukan itu tidak memadai, memang patut dipersoalkan untuk diganti. Karena ini adalah sejarah terlama seorang Kapolri. Betul, Pak. Sedangkan kalau di sisi lain, ya karena udah bagus, makin lama makin baik. Jangan sampai beliau juga merasa, emangnya gue pikirin, suara rakyat itu bukan soal yang penting. Bagaimana melayani bos, dalam arti hal ini, bagaimana melayani pimpinan senang dan saya tidak diganti. Nah, proyeknya belum selesai mungkin ya, Pak, jadi belum diganti proyek. Sedangkan mungkin dengan 5 tahun berturut-turut, banyak gerbong di bawahnya, tersendat-sendat juga secara organisasi. Nah, akhirnya ini tidak mungkin bisa bergulir. Tidak bisa regenerasi. Tidak bisa. Nah, ini juga, ya inilah konsep organisasi, organization development, ini penting untuk dikaji oleh sumber daya. Nah, karena kalau seperti sekarang, siapa yang menyusun itu? Ada Wanjak, namanya Wanjakti dan sebagainya. Kelihatan agak tersendat-sendat atau malah tidak jalan. Karena begini, jadi Kapolri kan sejauh mana RI 1, Presiden masih demen. Tapi Presiden kalau udah tidak demen, seperti contoh, zaman dulu juga zaman Bung Karno, ada beberapa Kapolri tidak cocok dengan Presiden, misalnya Pak Hugeng, atau Pak Kamto dulu, dicopot, diganti. Tapi kalau selama Presiden senang, siapa yang bisa larang sama Presiden untuk ganti atau tidak?
Hari ini kan Presiden Prabowo ingin semua berjalan bagus dan tertib dan sebagainya. Pak Prabowo udah tahun kedua, dia bisa melihat bagaimana masyarakat ngeluh ataupun berharap lebih maju. Jadi misalnya quick response ya, orang lapor cepat, ada perkara ditangani, jangan sampai hilang kambing jadi hilang sapi dan sebagainya. Masih berjalan sampai sekarang. Nah, kita pikir Kompolnas sebagai lembaga pembantu presiden yang mengawasi kepolisian ini juga berfungsi. Jangan dia jadi semacam benalu aja, ikut numpang, dapat makan, dapat gaji, tapi dia tidak bekerja apa-apa. Kita berharap mereka dari LSM, dari masyarakat, dari tokoh-tokoh ini bisa bekerja penuh, karena di Kompolnas itu ada dari pejabat dari kementerian dan sebagainya, tapi kelihatan mereka cuma numpang saja nama dan makan gaji, tapi tidak ada kinerja mereka. Karena kalau mereka bekerja baik, polisi mestinya mendapatkan banyak sekali catatan. Atau masyarakat lapor kepada Kompolnas dong. Pak Kompolnas, kami begini. Berapa banyak laporan masyarakat yang ditangani Kompolnas, memberikan rekomendasi pada polisi dan polisi mengerjakan. Berapa banyak? Dan menyelesaikan masalah itu ya Pak, tidak hanya terima aja gitu ya. Nyaris Kompolnas juga cuma kayak anak tiri di pinggir tembok nangis. Aduh, berapa banyak laporan yang soal kami omong pun Kapolri, Kapolda nggak peduli. Karena Kapolri pikir, ya lu kalau datang pun dapat sesuatu terus istirahat. Jadi kalau ada keluhan masyarakat itu menjadi peluru untuk datang, Pak Kapolri, Pak Kapolda, ini ada masyarakat yang omong loh. Ya inilah, mari kita berdamai di atas meja dan di bawah meja. Dia pulang dan tidak ada tindak lanjut. Berapa banyak laporan masyarakat yang Kompolnas tindak lanjuti? Karena dia tegas. Kalau mau tegas, karena apa? Dia bisa menemukan dan dia bisa memang clean. Itu kira-kira. Jadi reformasi dari struktur begini. Dan ini menyangkut budaya nantinya. Baik Pak, jadi kembali lagi, reformasi Polri ini yang tadinya seperti di bawah kementerian, kan ada kekhawatiran bahwa nanti akan tidak ada independensi atau ada pengaruh politik. Jadi sebenarnya Polri ini sistem pengawasan internal itu sudah ada ya Pak. Tapi tinggal pelaksanaannya aja itu harus jujur, terus mengayomi masyarakat gitu ya Pak. Ya, harusnya itu. Sebab kalau sistem pengawasan ini pun bekerja untuk menyenangkan bapaknya. Nah ini yang kasihan, ini yang terjadi dalam banyak hal, sehingga yang diawasi pun hal-hal yang remeh-temeh, tetapi keluhan-keluhan masyarakat yang membuat polisi itu bekerja tidak profesional, itu menjadi halusinasi masyarakat, harapan-harapan kosong yang tidak gampang didapatkan solusi. Nah ini yang sampai sekarang, kalau mau reform, bagaimana sistem pengawasan bisa mengawasi kinerja. Nah kinerja dari polisi yang mana anggota bekerja bukan oknum, tetapi manusianya memperoleh kesejahteraan yang memadai. Karena kepincangan ini karena penyalahgunaan wewenang biasanya. Penyalahgunaan wewenang karena motifnya apa? Ekonomis. Sebab seperti kita pernah dengar dengan petugas ini itu dan sebagainya, jangan bersikap hedon. Mari kita lihat kelas-kelas bangsawan masa kini bukan karena dia anaknya raja atau orang pintar cari duit atau pebisnis. Aparat penegak hukum juga jadi bangsawan-bangsawan baru, di mana kalau kita lihat antara pendapatan secara negara dan pengeluaran atau gaya hidup jauh. Dari mana? Seorang mayor, letkol, itu kalau gaji dengan dihadap sampai jenderal, antara penerimaan dan pengeluaran secara akuntan, mepet itu. Mepet ya Pak? Mepet. Pasti Bapak tahu lah itu kan ya Pak? Saya sangat hafal. Nah, tetapi bayangkan kalau seorang AKBP, Kombes misalnya, ataupun letnan, kapten di tingkat bawah sampai dengan jenderal dan sebagainya. Rumahnya di mana Pak? Pondok Indah, dengan tenang. Mobilnya apa? Mungkin saja ya Lexus ya, kelas-kelas dan sebagainya. Beberapa mobil, beberapa rumah. Beberapa mobil, beberapa rumah. Secara matematika dan secara sederhana, orang heran dari mana dapat. Tapi dengan sederhana, pejabat atau orang-orang ini dengan bangganya menceritakan kehebatan itu. Nah, hari-hari ini rasa hormat dan rasa kehormatan hampir tidak ada. Perbuatan untuk memperoleh sesuatu secara melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang akhirnya kaya bukan sesuatu yang memalukan, tapi itu sebuah kebanggaan. Bisa bertanya antara teman, lu punya apa? Oh, saya punya rumah di Pondok Indah, saya punya rumah di Sunter dan sebagainya.
saya punya resto di sana sini dan sebagainya. Mestinya tahu malu dong. Atau kalau anaknya tanya, Pak, kok tetangga kita yang ini gaji sekian, kok kita begini begitu? Udahlah, nggak usah pikir. Anak rata-rata sekolah di sekolah mahal atau luar negeri. Dari Betul. mana pendapatan? Betul, Pak. Nah, tapi itu kan tiap orang punya moral, ukuran dalam batin. Mau reform dari dalam diri. Tiap orang berjanji kepada dirinya, kepada nggak usahlah pakai bakar-bakar ini, berjanji kepada negara setia, bullshit lah itu. Janji-janji itu omong kosong. Kata Salim Said, hanya bangsa yang takut pada orang lain, itu bisa maju. Bangsa Indonesia ini susah. Tuhan pun dia tidak takut. Semua pejabat, waktu mau menjabat, bersumpah dengan nama Tuhan. Tapi korupsinya dia tidak takut. Jadi, nah ini harus dirubah. Reform dari situ, nilai-nilai integritas, itu yang ditanamkan. Nah, kalau sudah jujur dan sebagainya, baru kita lihat bagaimana perilaku hidupnya. Kalau polisi sekarang lucu ya, ada Hugeng Award. Iya, Kemarin Ibu Hugeng meninggal, banyak datang berlomba-lomba sowan dan sebagainya. Mereka mengagung-agungkan cara hidup Pak Hugeng dengan Ibu. Mereka sekedar mengagungkan sebagai firman Tuhan, tapi mereka tidak menjalankan cara hidup Pak Hugeng. Karena apa? Seorang jenderal Kapolri Iya, Pak. mengakhiri masa tugasnya tidak punya rumah, tidak punya mobil, di patungan dari berbagai jajaran bawah untuk kasihan dia. Ini hari tidak mungkin ada, jangankan Kapolri. Kapolri saja tidak mungkin tidak punya rumah, apalagi Kapolda. Jangan tanya Kapolri. Dan itu kita tahu ya Pak, gap Sangat ekonomi jauh. gapnya dari yang jabatannya tinggi dengan yang stratanya di luar, di bawah, Di bawah. dari Kapolri atau Kapolda, itu kan gapnya sangat jauh ya Pak. Betul. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu faktor gitu Pak, adanya ya ada pelanggaran dan hal-hal yang perlu diperbaiki gitu Pak? Ada penyimpangan-penyimpangan. Ada penyimpangan itu. Makanya kalau sekarang kita coba pelajari secara statistik di Akpol dan akademi-akademi kedinasan itu berlomba-lomba orangnya yang para pejabat yang saya masukkan anaknya atau orang luar masuk dengan nilai sekian-sekian besarnya. Kenapa? Ini ke depan ini strata bangsawan Indonesia yang hidupnya hedon dan sebagainya. Wah, itu ada di kelas-kelas pejabat yang disiapkan lewat akademi-akademi. Nah, lewat Akpol, akademi militer dan sebagainya. Ini cikal bakal kerusakan bangsa di masa depan karena praktek mau masuk untuk jadi perwira dengan berbagai nilai-nilai tunai. Nah, jangan harap bangsa ini ke depan lebih baik. Jadi kalau saya punya beberapa pandangan, dulu istilahnya pada saat perang kemerdekaan selesai KUHP yang lama, ada istilah gangsir ya. Gangsir itu adalah kejahatan orang dari luar rumah, masuk ke dalam rumah, dia gali tanah dari dalam, dia masuk untuk rampok barang dalam rumah. Hari ini yang saya lihat, gangsir itu bukan penyelenggara negara, para pejabat, menteri, kepolisian, segala macam. Dari dalam rumah negara, mereka ngerampok dari dalam, bawa keluar. Merampok di kewenangan. Jadi, penggerogotan negara oleh aparat, termasuk aparat penegak hukum. Ini yang hari-hari ini menurut saya, Bapak Presiden perlu pikir baik-baik. Bagaimana aparat negara atau aparat penegak hukum yang di pembantu beliau, betul-betul dia bisa jamin integritas dan clean-nya. Jangan cuma dengar janji dan sumpah di bawah bendera revolusi dan sebagainya. Omong kosong. Tindak laku sehari-hari. Atau, kalau perlu Bapak Presiden bikin kayak dulu, buka kotak pos. Kalau ada pejabat negara yang begini itu, masyarakat tolong lapor deh. Supaya Presiden punya aparat tanya, dari mana datangnya ini? Wah, itu kalau ada Pak, kotak pos itu bisa penuh sekali tuh Pak. Dan itulah sumber kemakmuran yang akan datang. Karena yang mau ngerampok, mau nipu, dan mau meras, dia hati-hati. Karena semua bisa melaporkan langsung ya Pak. Kenapa tidak? Pemegang kedaulatan itu rakyat. Betul. Buka itu yang pintu. kadang saking sekarang ini seperti tidak berjalan gitu Buntu. ya Pak. Kadang rakyat itu juga lupa gitu. Kalau kedaulatan di tangan kita dan kita bisa gitu Pak. Mungkin bukan hanya lupa, rakyat itu udah bosan. Karena Udah bosan, udah ngeluh lelah, tiap Pak. hari, menangis pun tidak ada gunanya gitu loh. Itu, jadi memang perlu suasana kebatinan. Mereform tuh begitu kira-kira. Antara lain. Nah, berarti kan ya Pak, Polri ini itu kan terlalu penting Pak. Untuk reformasinya ini tidak segera berjalan kan Pak. Menurut Bapak,
bahaya apa yang bisa terjadi kalau reformasi ini tidak segera berjalan? Bahayanya apa bagi demokrasi, bagi masyarakat, atau keberlanjutan negara Republik Indonesia gitu, Pak? Bahayanya yaitu apabila rakyat sudah tidak percaya akan praktik penegakan hukum dan pelayanan yang dikerjakan oleh Polri kepada masyarakat, satu saat mereka akan melakukan perlawanan model Nepal misalnya saja, atau model Prancis dan sebagainya, rakyat berontak. Karena kalau rakyat berontak dan tidak terima, polisi kayak militer kayak punya senjata pun tidak berdaya melawan, karena mereka juga takut nembak secara membabi buta. Nah, sejauh masyarakat belum melawan, kerjakanlah sebaik mungkin supaya masyarakat itu percaya dan masyarakat itu mencintai. Jangan sampai aparat penegak hukum menjadi pelindung pengayom, bukan dicintai tapi dibenci oleh masyarakat. Itu sebuah tragedi kemanusiaan. Karena cara-cara overacting, bertindak yang di luar batas kewenangan, batas toleransi masyarakat. Bangsa ini sangat sabar. Betul, Pak. Sabar. Tapi ingat, kata-kata amok itu dalam kamus bahasa dunia hanya adanya di Indonesia. Amok itu orang sudah tidak sabar terus ngamuk dia, tidak terima. Jangan sampai masyarakat ini satu saat begitu kejepit dan kesulitan hidup dengan praktik ketidakadilan yang dia berharap dia diperlakukan adil dan tidak, terus dia meledak. Nah, ini yang kita harus jaga bersama. Taruhlah banyak praktik tidak benar, tidak beres. Mari kita sama membangun. Jadi kalau ada orang kritik, jangan lihat sebagai musuh, tapi apa sih pointersnya? Nah, beberapa hari yang lalu saya dengar beberapa orang-orang yang suka mengkritik presiden, diundang oleh presiden, kaget juga yang diundang kok orang-orang ini dan sebagainya. Tapi saya pikir mungkin ini sebuah katup sosial untuk Bapak Presiden juga bisa dengar. Ini kira-kira suara daripada mewakil rakyat, bukan yang di dewan. Di luar dewan ada. Moga-moga Pak Presiden cukup punya telinga yang lebar untuk bisa berpikir secara akal sehat. So, kalau Pak Presiden tiba-tiba marah, katanya dulu biasa lempar handphone, jangan sekarang. Karena mungkin waktu Butuh lempar banyak pendapat ya, Pak, untuk bisa memperbaiki ini semua. Karena dalam ilmu ukur dulu, aksiomanya semakin banyak garis singgung akan ketemu satu titik, di mana titik itu adalah kebenaran hakiki yang diharapkan masyarakat. Betul, Pak. Nah, mungkin berkaitan dengan itu juga ya, bahwa apabila kita ingin memperbaiki sesuatu, kita perlu garis singgung yang banyak kan, Pak? Betul. Nah, sedikit kembali ke reformasi Polri tadi, Pak. Kan ada tim Bapak Presiden ya, Pak, untuk mempercepat reformasi Pak Polri. Jimli Sidiki CS. Betul. Lalu tim internal Polri juga bekerja membuat tim itu. Nah, sebenarnya kalau orang awam mungkin bingung kan, Pak, sampai kadang tertukar gitu menyebutnya ini sebenarnya tim yang mana, apakah itu satu tim gitu. Nah, kalau pandangan Bapak sebenarnya niat dari Polri membangun tim internal itu apa dan untuk apa sebenarnya, Pak? Apakah untuk menyaingi atau apakah untuk bekerja sama? Menurut Bapak bagaimana? Menurut saya kalau Polri juga membentuk tim reformasi, baik-baik saja. Silahkan Anda mengidentifikasi masalah dan merekomendasikan langkah-langkah action plan ke depan agar lebih baik dari sekarang. Itu di bawah Kapolri. Karena secara struktural organisatoris, dia punya cukup kaki dan tangan untuk bisa menilai itu. Nah, di sisi lain, Pak Jimli Sidiki dan tim, itu juga silahkan nanti kedua tim ini punya output dan outcome bisa digabung. Karena 10 kepala orang bodoh lebih baik pendapatnya dibanding satu kepala orang pintar. Nah, kalau itu bisa bersinergi tanpa saling mencurigai dan silakan bekerja secara profesional, tim presiden silakan secara profesional melakukan judgement oleh tim Kapolri. Semua hasil silakan tinggal dilihat. Mungkin bisa saling melengkapi. Menurut saya semangat gotong royong ada di sana. Jangan dilihat itu sebagai sebuah persaingan yang tidak sehat. Mereka kan kesemuanya kan ingin negara ini jadi baik, Polri lebih maju. Kalau yang kedua-duanya itu seperti kata Presiden Prabowo, pada saat kedua pimpinan Jepang ya mau berperang, ini malam mereka saling omong, kita semua kan ingin Jepang ini maju. Kalau kita berperang, bayangkan nggak ada berapa janda, berapa anak yang terlantar karena bapaknya mati di medan perang. Nah, kalau kita dua-dua mau Jepang maju, kenapa kita tidak saling bergandeng tangan untuk bekerja bersama demi negara ini? Demikian juga tim ini. Kalau kita mau Polri maju, kenapa tidak kita saling bergandeng tangan? Nah, saya pikir
kondisi kesepahaman berpikir serupa itu mungkin perlu ditularkan buat masyarakat agar tahu kalau kita berbeda pendapat, tapi kita tidak harus bermusuhan. Kita adalah bersaudara dalam bangsa ini untuk membuat negara ini maju. Begitu kira-kira. Begitu ya Pak. Jadi bukan karena ada pendapat bahwa banyak yang bilang kalau Polri ini terlalu ego struktural gitu Pak. Jadi bukan itu ya Pak, menurut Bapak? Bisa terjadi Polri sangat ego struktural. Oke, kalau dia ego struktural terus bagaimana solusinya? Ya kan? Karena mungkin kalau posisi begini kan itu terbentuk dari sebuah sejarah perjalanan panjang bangsa ini. Betul. Karena suatu kondisi tidak mendadak simsalabim besok pagi jadi ini. Dari sejarah perjalanan ini ada suasana kebatinan yang melahirkan kondisi historis serupa itu. Mari kita pelajari itu. Jangan juga kita cepat-cepat membuat judgment. Ini salah, ini benar. Tidak. Kita cari menegosiasi keadaan-keadaan, mencari jalan keluar yang demi bangsa. Jangan lihat demi kepentingan kelompok atau perorangan, demi bangsa. Harus bisa gitu. Boleh kritik, boleh berbeda pendapat, tapi harus konstruktif dan maju buat maju begitu. Intinya kita bersama-sama mengembalikan rasa kepercayaan itu ke masyarakat dan rakyat ini bisa merasa aman gitu ya Pak, merasa terlindungi gitu. Karena melihat juga semakin rakyat itu percaya dan merasa aman kan negara ini akan semakin maju Pak. Akan maju. Kalau rakyat saling mencurigai. Ya seperti judgment tadi yang seperti saya sampaikan juga. Mungkin itu kan kita perlu pencerahan ya Pak, sebenarnya bagaimana Polri ini. Gitu. Karena begini, kita semua tahu bangsa Indonesia ini kan terdiri dari berbagai etnis, suku, dan agama, dan macam-macam. Masing-masing membawa nilai-nilai yang begitu terfragmentasi. Tapi bagaimana nilai-nilai itu dimasukkan dalam sebuah orkestra, sehingga menjadi sebuah simfoni yang harmonis. Nah, ini seni memimpin bagaimana Bapak Presiden hari ini membuat para pejabat-pejabat pembantu beliau ini ada banyak ragam bagaimana harmonisasi, bukan saling bertoleransi terhadap penyimpangan, tapi berbagai penyimpangan bagaimana dikikis agar makin hari makin mengkerucut sehingga negara ini lebih maju. Jangan sampai orang bilang ini negara kaya tapi rakyat gembel. Betul Pak, itu yang menjadi note ya Pak, bahwa pokoknya ini kita bersama-sama ini bekerja sama, itu bukan bekerja sama melakukan penyimpangan gitu ya Pak, tapi jangan bersama-sama toleran terhadap penyimpangan. Iya, toleran terhadap penyimpangan, tapi kita sama-sama gitu Pak untuk membangun negeri ini gitu ya Pak. Nah, berarti kita bisa pahami ini bukan berarti Pak Kapolri ini menolak gitu ya Pak tentang reformasi Polri ini gitu. Mungkin perlu pencerahan sedikit lagi Pak, apakah Pak Kapolri ini sedang berusaha mempertahankan kewenangannya Pak? Apakah ia merasa terancam apabila terjadi reformasi atau sebenarnya siap dibenahi gitu Pak? Jadi ada banyak pertanyaan lah Pak tentang ini. Menurut saya pada umur ke-5 daripada kepemimpinan Pak Kapolri, dia udah nothing to lose. Dia juga menurut saya punya niat untuk kalau dia lihat ini sebagai kepincangan atau ada yang perlu di-reform, dia juga berniat. Tapi mungkin cara menyampaikan dalam teori berkomunikasi, ini yang beliau mungkin karena sangat bangga untuk menjadi pembantu presiden, terus dia spontan begitu. Jadi menurut saya niatnya bagus mungkin, tapi cara menyampaikan dan kebetulan suasana kebatinan DPR tuh begitu mengorkestrasi sebuah seolah-olah ini sudah betul dan ada masyarakat melihat sebagai sebuah pembangkangan. Loh, dia membangkang tapi kok Komisi 3 DPR kayaknya berhura-hura mengaminkan ini. Jadi memang menimbulkan berbagai persepsi masyarakat seperti itu. Tapi menurut saya karena beliau ini sangat mengagumi struktur di bawah presiden, jadi dia tidak mau kalau struktur di bawah kementerian di mana menterinya itu pejabat politik, nanti dia harus tunduk kepada Bapak Menteri atau Ibu Menteri berpolitik, satu sisi dia jadi presiden. Dia ibaratnya seorang cewek punya suami 2. Nah, ini repot kan ini kan. Jadi dia mau satu, setia kepada negara dan pimpinannya. Ini Satya Prabu. Mungkin saja Pak Kapolri karena dia sangat fanatis dengan paham itu dan dia ingin menjadi seorang pembantu yang setia kepada pimpinannya, dia bilang gitu, saya hanya mau tunduk pada presiden, nggak mau di kementerian. Dia lupa bahwa
Lu mau di bawah menteri, lu mau di presiden, aturan yang atur lo. Aturannya bilang apa? Kalau aturan bilang apa, bagaimana DPR merumuskan aturan? Nah, itu Pak. Saya cuma menjadi pelaksana undang-undang. Saya bukan menentukan saya mau di mana. Iya, tapi kan pernyataannya itu seperti dia bisa menentukan gitu, Pak. Seperti itu seolah dia ini Dan seorang terkesan kuat sekali. keturunan raja kan. Anak raja hanya nanti kalau bapaknya nggak ada dia yang jadi raja. Enggak, dia adalah pelaksana undang-undang. Nah, ini bisa disalah tafsirkan dengan pernyataan itu. Yang sebenarnya mungkin niatnya mau menunjukkan saya loyal di bawah presiden. Mungkin saja begitu. Tapi pernyataan, cara membuat pernyataan itu membuat tafsirannya bisa seperti itu. Nah, ini kita perlu mencerahkan masyarakat. Ini sikap begini, cara penyampaiannya begini, bisa dibaca begini kira-kira perspektif yang berbeda. Demikian. Nah, Pak. Salah satu publik ini, Pak, tidak percaya gitu ya, Pak, atau mungkin judgmental atau banyak perlu pencerahan itu salah satunya adalah karena merasa Polri ini begitu berwenang gitu, Pak, begitu berwenang, Sangat dan berkuasa, sangat kuat gitu, Pak. Menurut Bapak wajar nggak rakyat ini merasa begini? Atau harusnya Polri ini bagaimana supaya rakyat ini tidak merasa begini, Pak? Kalau Polri sangat kuat itu kehendak undang-undang. Undang-undang yang mengamanatkan seperti itu dianya. Kenapa? Supaya dia bisa menegakkan hukum secara berkeadilan. Nah, dia sangat kuat terus sewenang-wenangnya ini jadi anarkis kekuasaan atau tirani kekuasaan. Nah, itu yang harus diawasi oleh undang-undang. Undang-undang jadi rambu-rambu. Siapa yang ngawasi? Masyarakat. Siapa perwakilan masyarakat? DPR dan sebagainya. Nah, tapi kalau semua masyarakat juga sudah masa bodoh, DPR-nya sudah bungkem karena kena lemparan bola panas. Nah, ini yang akan menimbulkan sebuah bahaya ke depan di satu rentang waktu tertentu. Selama orang makin tidak puas dan frustrasi lama-lama meledak menjadi sebuah pemberontakan ataupun ya Nepal kita lihat itu contoh yang gampang di Asia Tenggara. Nepal contoh nyata ya Pak, nyata yang sebenarnya hampir saja terjadi pada kita waktu Agustus tahun 2025 kemarin. Ya harusnya saya rasa itu jadi pelajaran jadi penting. Pelajaran sekali dan menjadi pandangan atau kita overview reformasi Polri ini harus dipercepat gitu ya Pak, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga. Betul. Gitu. Reformasi Polri merupakan sebuah keharusan. Caranya mereform, mari kita lihat apa-apa yang kurang hari ini, untuk yang kurang-kurang itu diberikan masukan untuk perbaikan. Perbaikan masuk lewat aturan perundang-undangan yang ada. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan penutup ya Pak. Silakan. Menurut Bapak, langkah realistis apa yang harus dilakukan sekarang agar reformasi Polri ini benar-benar berjalan, bukan sekedar wacana dan tetap berpihak kepada rakyat? Menurut Bapak, bagaimana? Presiden punya banyak tangan, punya banyak agensi yang bisa memberikan masukan atau memberikan arahan ataupun koreksi-koreksi kepada jalannya kegiatan institusi ini. Nah, sejauh mana tangan-tangan Bapak Presiden itu berfungsi dengan baik untuk bisa memberikan masukan, sehingga Presiden juga bisa memberikan arahan undang-undang yang begini, sebaiknya begini, begitu dan sebagainya. Nah, itu dirumuskan lewat Dewan supaya negara demokrasi ini memang bukan karena Presiden mau apa itu jadi, tapi aturan undang-undang menghendaki itu. Karena bahaya baru sekarang ada yang bilang begini, bahaya nih Pak Presiden. Apa kata Presiden A ya jadi A, B ya jadi B. Dan Presiden kita seolah-olah sewaktu-waktu omong ini dan bikin begitu. Tidak juga. Presiden kan punya banyak pembantu. Nah, pembantu ini jangan asal Bapak senang atau takut dilempar asbak atau handphone. Jangan. Bekerja profesional saja, berikan masukan secara profesional dan argumentasi teknis. Karena menurut saya, Bapak Presiden juga punya kemampuan yang baik untuk mendapatkan masukan. Dan dia mampu dari masukan tersebut dia olah untuk memberikan direction terhadap Bapak. Jadi, ketegasan Presiden harus dijabarkan oleh para pembantunya untuk memperbaiki diri. Demikian. Baik Bapak. Terima kasih Bapak hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan pencerahan juga kepada rakyat dan tidak judgmental. Semua tetap kondusif ya Pak ya. Semua kita ingin reformasi Polri ini berjalan agar kepercayaan publik kembali kepada Polri dan Polri bisa menjadi institusi pengayom masyarakatnya kita inginkan ya Pak. Karena pada akhirnya Polri itu bukan milik penguasa kan ya Pak. Tapi Polri itu milik negara juga, milik rakyat juga. Gitu.
gitu. Jadi bersama-sama kita bisa membuat Polri menjadi lebih baik. Polri milik rakyat, bekerja untuk rakyat, dan karena rakyat maka ada Polri. Betul Pak. Itu yang harus diingat ya Pak. Harus diingat, jangan sampai karena Polri ada terus semaunya. Enggak. Tanpa rakyat, Polri bukan siapa-siapa dan nggak ada gunanya. Organisasi ada untuk mencapai tujuan. Tujuan yaitu masyarakat terlayani, keamanan ketertiban terjamin, dan hukum ditegakkan. Itulah eksistensi Polri di negeri ini. Baik Bapak. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Saya Jovin Kabandini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Seperti yang selalu saya sampaikan, tegakkan hukum, berikan keadilan.